Assalamualaikum, apa kabar sobat semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin berbagi tentang jajanan pentol, khususnya karena ada salah satu komentar yang ingin solusinya agar pentol itu tidak cepat hilang rasanya. Nah, kebetulan sekarang saya sedang jualan ini, nah, jadi agak bising, nggak apa-apa karena kalau di rumah ada kesempatan lagi. Sebenarnya ada tiga yang harus kita perhatikan di sini, tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tentang bagaimana cara kita itu merebus pentol di dalam dandang. Pertama, kita itu dalam membuat pentol, menaruh pentol itu di dandang itu jangan berlebihan. Jadi umpama kita bawa sekaligus terus sampai umpama jualan sampai pagi sampai sore terus ditaruh semuanya dalam dandang sampai sore nggak habis-habis, itu memang dalam waktu lama atau di setengah hari jam 11-12 itu rasanya akan hilang karena itu pentol itu panasnya yang berlebihan. Jadi usahakan itu dalam membuat pentol itu sesuaikan dengan kapasitas daya beli kita, daya jual maksudnya. Jadi usahakan dalam setengah hari itu harus diganti, dalam arti jangan sampai berlebihan. Dan yang kedua itu tentunya tekstur api. Nah, ketika kita menyalakan pentol itu jangan terus-menerus api itu di dalam kompor dihidupkan terus, apalagi kompornya itu menyala begitu besar. Jadi uap panas di dalam dandang itu akan berlebihan atau berpanas, maka itu sangat berpengaruh di tekstur pentol itu. Jadi pertama, pentol akan hilang rasa, yang kedua itu akan bengkak dan rasanya akan hilang. Jadi usahakan kalau dalam kita merebus pentol, mengukus, dalam arti kita sedang jualan, itu harus diperhatikan apinya betul-betul. Ketika asapnya sudah mulai membesar, apinya sudah panasnya berlebihan, sebaiknya langkah yang pertama itu tutup dandang itu dibuka, jangan dibuka penuh, buka sedikit. Yang penting uap panas itu bisa keluar, jadi begitu panas langsung keluar. Nah, ketika kita membuka pentol itu, ketika panasnya sudah berlebihan, kita harus mengecilkan kompor agar panasnya itu tidak berlebihan. Atau kalau bisa, kalau kalian itu sempat, matikan saja, itu akan lebih baik karena bisa menghemat gas. Nah, ketika sudah mulai dingin, nah itu asapnya sudah mulai hilang, tapi jangan sampai dingin sekali. Sudah mulai itu kita bisa melihatnya, itu nyalakan kembali itu. Nah, jaraknya itu berapa menit, itu sekitar 15 menit kita harus cepat-cepat mengoreksi pentol dandang itu. Jadi biar panas di dalam dandang itu tetap stabil. Nah, itu sangat penting. Dan yang ketiga itu sebenarnya ini rahasia, tapi ya karena buat kalian ini saya kasih tahu. Jadi dalam merebus pentol pertama, ketika kita mencetak pentol itu usahakan jangan terlalu masak, apalagi sampai warnanya sampai putih, sampai bengkak-bengkak, itu jangan sampai, setidaknya setengah matang. Nah, bagaimana caranya itu sebenarnya sudah ada di video sebelumnya. Jadi ketika kita merebus pentol itu, ketika pentol itu sudah mengapung, sebaiknya langsung saja diangkat, dipisahkan. Begitu seterusnya. Kalau seandainya sudah cukup satu panci, yang disisakan itu rebus ulang sampai pentol itu mengapung bersamaan. Jadi masaknya rata, tapi jangan terlalu masak karena itu sangat berpengaruh di dalam rasa. Karena rasa itu
ketika kita merebus pentol itu sangat penting, dan usahakan kalau ketika kita menaruh pentol habis rebusan itu, usahakan itu dipakai kipas angin. Jadi jangan langsung ditumpuk, itu hal yang menurut saya hal yang fatal. Jadi sebaiknya ketika kita mengangkat pentol dari dandang itu ditaruh di dalam rak yang kena angin beranginan. Usahakan dinginkan sampai benar-benar dingin. Nah, ketika kita mau merebusnya tinggal ambil secukupnya saja agar pentol itu tidak cepat rasanya, ya setidaknya rasanya itu stabil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dalam mengatasi pentol yang rasanya mulai cepat kurang. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, mudah-mudahan saya bisa membantu masalah dari kalian. Nah, salam sukses selalu, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan berkomentarlah yang sopan, dalam arti biar saya bisa menanggapinya dengan enak. Jadi saya pun bisa membuat dengan istilahnya saya semangat dalam membuat video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang dan ada kerjasama dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.